Oh, kita kembali lagi di ngobrol bareng Dewa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang cerah gelap siang hari ini, kita akan memulai podcast dengan narasumber yang tidak kalah ganteng, tidak kalah kece, berwibawa dan bijaksana. Boleh perkenalkan diri dulu dari yang bertopi ini? Halo guys, perkenalkan namaku Paujan ya. Sebelahnya. Oke, jadi perkenalkan nama aku Ihsan Maulana Ibrahim dari mahasiswa SPI semester 5. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah lihat Kang Paujan, Kang Ihsan di lingkungan Fakultas Adab. Itu mereka dikenal sebagai bidang PAO dari BEMA Fakultas Adab dan Humaniora. Dan topik kita hari ini tuh kita akan membahas tentang MTMA, yang dimana Bapak Paujan ini sebagai SC apa ya? Ya, saya suka mendaki. Kok mendaki? Oh, betul. Jadi sebelum ke situ, Pak, Bapak Paujan ini sebagai SC atau steering committee, teman-teman. Dan Bapak Ihsan ini sebagai ketua pelaksana dari MTMA My Trip My Adventure. Tidak dong. Jadi kalau di lingkungan adab ini MTMA itu sebenarnya apa sih? Siapa yang mau menjelaskan? Saya aja. Boleh, Pak, silakan. MTMA dalam lingkungan mahasiswa adab adalah singkatan dari Mahasa Ta'aruf Mahasiswa Adab. Bukan My Trip My Adventure. Bukan My Trip My Adventure. Berarti tidak mendaki gunung ya? Kalau My Trip My Adventure, langsung saja datang ke Mahapeka. Datang aja. Jangan lupa daftar. Jangan lupa daftar ya. Promosi ya. Tolong Mahapeka. Mahapeka, silakan sudah dibantu promosi di mahasiswa adab. Ya, MTMA itu ya jadi babak orientasi awal. Jadi pembabakan pertama pengenalan budaya mahasiswa, bukan budaya akademik lagi, yang ada di lingkungan adab itu kayak gimana. Jadi mungkin bisa dibilang bahasa normalnya atau lebih generalnya kayak ospek fakultas mungkin ya. Tapi yang ada di fakultas aja gitu. Tapi kita nggak jahat. Saya notu jahat. Berarti ospek kemarin jahat. Jahat. Oh, itu Jahat. itu jahat. Jahat. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan tentang dari apa itu MTMA yang bukan My Trip My Adventure itu. Mungkin yang selanjutnya itu kan mungkin dari tahun-tahun kemarin itu udah ada MTMA mungkin apa ya? Dan di yang tahun sekarang ini tuh konsepan dan tema yang dibawa oleh MTMA ini tuh apa gitu loh? Karena kan pasti tiap tahun tuh berbeda-beda dan berganti-ganti gitu loh. Iya. Mungkin akan dijelaskan oleh siapa? Bapak Ihsan barangkali? Karena kita dalam satu tubuh organisasi, ketika melakukan satu event, tentunya ada beberapa prosedur yang kemungkinan harus kita tempuh. Nah, di MTMA kali ini kebetulan di sini ada Pak SC. Jadi mungkin untuk konsepan akan dijelaskan oleh SC, tapi masalah teknis baru karena saya akan menginterpretasikan gede yang dihadirkan oleh Pak SC. Silahkan Pak SC. Singkatnya begini, karena dalam lingkungan adab ada adat atau kebiasaan memulainya suatu event itu ada 3 grand di mahasiswa adab itu. Yang pertama grand ide, grand design, juga grand plan. Intinya grand ide di adab itu moral dan nalar yang harus dikembangkan oleh mahasiswa adab. Secara mega konsep dan tertuang di grand design, pembacaan awal saya selaku penulis mega konsep itu melihat realita, juga mengutip data bahwasanya 79% mahasiswa di Indonesia itu sudah menggunakan media digital ataupun internet. Betul. Karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa percepatan budaya juga informasi sebegitu cepatnya, yang akhirnya melahirkan satu corak yang agak unik di generasi Z ini, di Gen Z ini ya. Gen Z, can Gen Alpha, Gen Z. Baru Gen Z dulu. Di Gen Z itu Strawberry Generation. Akhirnya singkatnya Strawberry Generation adalah satu teori yang menyatakan kalau orang-orang di Gen Z itu banyak yang kayak strawberry indah,
tapi gampang benyek. Benyek ya. Oh. Gampang benyek gitu. Haus Wah, jadi gini Pak, sebelum lanjut, jauh, mohon maaf. Ya, Jadi makasih. sebelum dilanjutkan, mungkin bapaknya mau minum apa, Pak Ihsan, Pak Ojan? Kopi boleh kopi. Kopi, saya kopi deh ya kopi ya, kopi karena hitam nggak usah dikocek, nggak pakai Siap. gula. Sepaket. sepaket. Ya, Mau diantarnya sama cewek sama cowok? cewek. Cewek. Jadi karena mungkin belum ada ya di sini terpampang atau barangkali dari teman-teman ada yang mau masuk sponsor atau lebih mah gitu. Ya, kopi hitam tanpa dikocek, Ya, nggak pakai gula. ya. Bantu saya Pak ya? Siap. Ini namanya Tuti. Oke. Nanti kalau saya bilang Tuti, panggil Tuti. Tuti. Kopinya Tuti 2, kalau saya mah air putih aja. Nanti mungkin bisa diantarkan langsung ya, karena ini sebelum menjelaskan ke depannya ini kasihan tuh Bapak Ojan kehausan. Haus, ya. Ini sambil menunggu Pak, sambil menunggu kopi diantarkan, karena kita langsung bawa tuh dari Arab. Dari Arab. Jadi kita bawa dari Arab. Arabia ya. Betul. Al-Ghulam ya Arab. Syukron. Kita bawa langsung khusus gitu. Oke. Mungkin sambil menunggu kopi Pak, boleh dilanjut. Dilanjut Gen Z yang ya tadi Strawberry Generation iya, itu. Strawberry Generation itu intinya berpotensi, memiliki banyak potensi, tapi gampang hancur secara mentalitas. Ya. Ya, maka karena apa ya? Karena percepatan budaya juga informasi yang mereka tangkap. Maka akhirnya ada 2 langkah awal dengan grand ide, moral dan nalar. Itu kita masuk dalam teori moralnya Thomas Lickona, bahwa moral itu kebagi 3, moral value disebutnya. Ada moral feeling, moral knowing, dan moral action. Dan ini terikat dan terkait dan nggak bisa dilepasin gitu, si moral ini. Berlanjut ke nalarnya, harus ada respon terhadap percepatan media juga budaya yang hadir sekarang bahkan di Indonesia. Maka Baudrillard, salah satu ahli media juga budayawan dari Prancis, mengatakan ada satu teori yang dia keluarkan yang namanya simulasi, simulacra, juga hyperrealitas. Yang intinya bahwa kita hidup dalam realitas semu. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan Bapak moderator ingin tampak soleh, rajin sholat, padahal aslinya tidak. Misalkan. Nggak jadi amin. Misalkan. Maka Bapak moderator itu bikin snapgram yang musiknya tuh yalil gitu, sambil pakai sarung, pakai peci. Juga memfoto Al-Quran. Iya, maksudnya Al-Quran. Orang-orang masyarakat Instagram Bapak moderator itu bukan mikir tumben ya. Iya, Wah, Masya Allah, Tabarakallah. Berkol umri. Ya, Soleh sekali iya, ini. soleh sekali. Padahal faktanya tidak, misalkan. Iya. Maka masyarakat Instagram Bapak moderator itu terkungkung dalam realitas semu. Padahal faktanya Ya, saya Iya, rajin sholat juga. Alhamdulillah. Cuman nggak pernah di SG. ya gitu. Nah, itu secara konsep mudahnya simulasi, simulacra, juga hyperrealitas. Tujuannya penggeseran ini itu penggeseran peran dari konsumerisme pasif jadi konsumerisme aktif, yang mana kita tuh cuma lihat tiap hari. Ya, kita harus jadi konsumerisme aktif yang bisa mencipta juga gitu. Kita sebagai konsumen tapi kita juga mencipta. Intinya mah demikian dalam peranan media dan budaya dalam konsep NTMA. Memang untuk tahun ini mungkin. Ya, betul. Sebelum dilanjutkan ke Bapak Ihsan, ini Tuti mau masuk dulu. Tuti, Keren silakan. banget ya. Jelas. Wah. Kita mesenin first class. Sama aja. Itu kayak jetnya siapa? Adiknya Fufu Fafa itu. Nggak ikutan. Siapa itu Papa, Pak? Anaknya Mulyono. Boleh ini. Aduh. Punten ya. Ini kopinya Pak langsung dari Arab. Ini kebetulan kopi Arabnya cuma satu, yang ini dari Pakistan. Tercium kan aroma Qurannya. Aroma minyak. Oke, mungkin juga minuman sudah datang. Ya, biasanya kalau ada kopi tuh laki-laki tuh lebih encer gitu ya. Iya, Tapi lebih silakan diminum dulu Pak, silakan.
itu dua konsep yang berbeda. Elegan. Iya. Karena kalau nyeruput kopi tanpa tuh seperti gitar tanpa Senar. tanpa tangan. Kalau ngegitar tanpa tangan kan susah gitu maksudnya. Wah, lanjut. Oke, mungkin tadi sudah dibahas sedikit tentang konsepan mungkin ya dari Bapak Ojan selaku SC. Untuk terkait teknis mungkin Pak Isan, teknis dari MTM Oke. yang sekarang ini tuh seperti apa? Siap, sebelum masuk ke ranah teknis, mungkin ini juga ada satu keresahan dari saya pribadi yang pada kesempatan kali ini saya mendapat amanah menjadi OC. Jadi tentang proses daripada digitalisasi ada satu keresahan yang kemudian selalu saya pikirkan, yaitu mengenai apa, bahwa sampai saat ini itu masih ada segelintir mahasiswa yang masih mengutuk tentang digitalisasi ataupun modernisasi dengan embel-embel ya kita katakan bahwa digitalisasi ataupun modernisasi itu menggerus terhadap kebudayaan lokal, yang pada faktanya bahwa transisi ataupun perubahan daripada ideologisasi. Ini bisa dikat aja. Bisa. Oke. Proses transisi daripada digitalisasi itu merupakan satu proses yang tidak bisa kita hindari. Kita lihat track record historis dari mulai perubahan ataupun revolusi industri 0.1 sampai sekarang 5.0 5.0 itu pasti hadir sebuah dialektik pro kontra, setuju atau enggak setuju, begitu pun dengan saat ini. Nah, kita selaku mahasiswa peradaban seharusnya kita bisa menyambut akan fase digitalisasi itu. Bukan malah mengutuk gitu. Makanya saya sering ngomong seperti ini. Jika kalian punya teman-teman di luar sana yang belajar tentang matematika, tentang hukum, tentang politik, tentang fikih dan lain sebagainya, yang mereka pelajari itu hanya sebatas apa itu hukum, politik dan lain sebagainya. Nah, kita selaku mahasiswa peradaban belajar tentang benang merah daripada sub-sub pengetahuan itu. Keren nggak sih itu? Nah, maksudnya gimana? Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan itu lahir daripada peradaban, dan peradaban lahir daripada kebudayaan. Sedangkan kita belajar tentang kebudayaan, kita belajar tentang benang merah daripada pengetahuan. Itu dia, dengarkan. Kaciu bisa edun. Nah, jadi salah satu konsep yang kita tuangkan atau yang kita hadirkan di MTMA kali ini adalah bentuk kolaboratif antara kita pengoptimalisasi digitalisasi dengan proses penjagaan kebudayaan. Jadi tema yang lahir yaitu ngulik rasa, ngarumat budaya, ngunggulkeun nalar jeung moral. Itu temanya. Sebagaimana hadis Nabi mungkinnya dalam hal ngulik rasa, man arafa nafsu faqad arafa rabbuhu. Gitu. Insyaallah, tabarakallah. Itu mungkin untuk tema. Jadi mungkin tadi itu terkait konsepan dan juga tema. Ya, dan tema. Dari MTMA yang akan dilaksanakan tahun ini mungkin. Ya. Mungkin dari tadi konsepan dan tema yang sudah dibahas tuh itu cukup menarik dan juga sangat mencerminkan dari kita sebagai anak Fakultas Adab dan Humaniora itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk rangkaian kegiatan dari MTMA ini tuh apa aja sih sebenarnya dan berapa lama kalau boleh tahu nih? Aku Bapak Isan. Iya, Bapak Isan. Silakan Bapak Isan, jelaskan kembali. Berbicara masalah teknis ataupun rangkaian, sebetulnya itu udah tertera ya teman-teman. Bisa teman-teman buka dulu baraya buka di Persema. Nah, Nomor 1 tahun 2022 itu dibahas tentang SKO formal. Kalau nggak salah itu dari pasal 7 sampai pasal 13 atau 17 gitu. Silahkan nanti dibuka lah, itu ada dari mulai kenapa kemudian harus ada MTMA terus rangkaian. Cuman di sini untuk gambaran sedikitnya. Jadi di MTMA kali ini untuk rangkaiannya itu ada mentoring dan inaugurasi. Nah, untuk mentoring ini juga salah satu hasil evaluasian daripada acara MTMA tahun kemarin, karena kebetulan Pak saya tahun kemarin jadi Mentor. gitu ya, jadi mentor. Jadi saya OC-nya. bertemu lagi. Kali ini bertemu lagi. Saya ketika tahun kemarin jadi mentor itu bener-bener punya satu keresahan terhadap pola-pola panitia, ikumasi panitia teh gitu. Polanya kurang jelas. Ya. Makanya ketika saya sekarang jadi OC, ya acaranya kumaha saya gitu kan. Pertama, ada beberapa evaluasian daripada acara tahun kemarin. Jadi tahun kemarin mentor itu nggak tahu tentang konsep-konsep acara. Untuk yang tahun kemarin Untuk itu. yang ketika saya tahun kemarin jadi mentor, saya nggak tahu ini konsepnya gimana. Saya cuma dikasih pertemuan ini, materi ini. Hanya sebatas itu aja. Hanya sebatas ya. itu aja. Nah, maka di MTMA kali ini khusus untuk para teman-teman yang dapat amanah atau dapat tanggung jawab jadi mentor, kita sediakan kelas-kelas mentor, betul kan Pak? Exactly. Belum sempat Exactly kan Iya, itu. exactly. Itu
Untuk rangkaian mentoringnya, nanti insya Allah agenda MTMA kali ini kurang lebih kurun waktunya itu 3 minggu. 3 minggu, 2 minggu itu fokus terhadap mentoring dan 1 minggu fokus terhadap inaugurasi. Penampilan. Jadi kita juga di sisi lain menanamkan ataupun memberikan satu pemahaman tentang apa saja kultur-kultur ataupun kebudayaan yang ada di Fakultas Adab. Kita juga mencari talent-talent atau bakat-bakat para dedek maba gitu. Nah, gitu. Yang mungkin bisa dikembangkan lagi gitu. Betul. Jadi mungkin di tiap-tiap HMJ atau bahkan dari DEMA itu sendiri bisa kamu berbakat nih. Ambil tuh. Itu mungkin untuk berbicara mengenai rangkaian ada mentoring pun nanti ada inaugurasi. Inaugurasi di akhir ya pasti. Akhir. Dan pasti inaugurasi itu selalu rame. Jadi jangan lupa untuk teman-teman maba semua ikutan ke MTMA. Mungkin sebelum nanti kan ada pertanyaan dari followers ya. Oh, Itu, ada sekarang. Tepuk tangan dulu. Jadi nanti ada pertanyaan dari para followers. Yaitu kan berarti itu sekaligus masyarakat yang ada di lingkungan adab gitu ya. Ya. Sebelum mewakili pertanyaan daripada mereka itu sendiri, ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Terkait makna dan harapan untuk MTMA tahun ini tuh dari Bapak SC dan Bapak OS itu apa sih? Mungkin dari saya terlebih dahulu. Boleh, silakan. Karena memang konsepnya kan saya yang Iya, buat, gitu. silakan. Secara pemaknaannya yang pertama jelas saya mengutip dari tujuan yang saya tulis, pemaknaannya bahwa MTMA tahun 2024 ini mutlak sebagai forum silaturahim kita bersama sebagai mahasiswa adab. Entah itu mahasiswa fosil kayak kita yang udah semester 7. Mahasiswa fosil berarti semester 13. Semester 13. Ya, kita mahasiswa senja. Wah. Iya. Waduh. Kalau semester 1 disebutnya mahasiswa terbit. Muncul. Berarti kita mahasiswa sunrise dan sunset. Iya, saat kita bertemu nanti kita berelaborasi. Iya. Betul. Yang mutlak yang pertama itu forum silaturahim. Yang kedua buat teman-teman lingkup pengabdi ya, kita sebut aja pengabdi. Entah itu himpunan, entah itu dewan eksekutif mahasiswa, entah itu teman-teman yang jadi panitia sebagai pembacaan minat dan bakat para mahasiswa baru Fakultas Adab dan Humaniora. Yang terakhir ini yang jadi kunci bersama mahasiswa dari semester 3 sampai semester 13. Oh, ya, apa tuh Pak? Yaitu refleksi proyeksi potensi sebagai refleksi. Maksudnya, katakanlah nanti dalam proses mentoring nantinya, dalam satu forum silaturahim kita nantinya, ada ternyata anak semester 1, adik-adik semester 1, secara keilmuan ataupun pengalamannya, lebih mumpuni daripada kita yang udah lama di kampus. Itu sebagai refleksi. Kita yang udah semester 3, semester 5, semester 7, 9, 11, 13, bismere naon gitu. Betul. Ya, udah ngasih apa, udah bermanfaatkah buat sekitar dan lain-lain. Secara makna MTMA dalam tujuan itu demikian. Keren gak sih? Keren dong, kayak dulu. Tolong diedit ya, tolong diedit. Gitu. Kalau secara harapan harapannya singkat, intinya mah kalau belum bisa apa-apa, kalau belum bisa manfaat jangan jadi beban. Harapannya mah itu aja gitu. Kalau belum bisa manfaat jangan jadi beban. Kalau dari Bapak Isan sendiri terkait harapan dari MTMA ini ada nggak Pak? Sebetulnya kalau harapan karena kemarin saya tahu bagaimana sedikit banyaknya liku-liku ketika MTMA, ya harapannya lebih baik dari MTMA tahun lalu, dan apa-apa yang kemudian dijadikan mega konsep itu terrealisasikan. Terus mahasiswa-mahasiswa juga kayak lebih melek gitu karena banyak sekali kritik-kritikan bahwa mahasiswa sekarang itu krisis terhadap kultur-kultur mahasiswa apa-apa, dan bagi saya itu bukan seperti itu. Karena yang patut kita tekan atau yang patut kita gemborkan di acara kali ini itu tentang pemahaman identitas mahasiswa. Karena mahasiswa sekarang memiliki satu krisis, yakni krisis identitas. Itu kan betul kan bahasanya? Krisis moral, identitas, krisis pengetahuan, Krisis ekonomi. Duit. Iya, Itu yang paling pokoknya krisis. Waduh.
Dikat. Dikat. Eta mah serius. Ngobrol bareng. Barang di mah. Oke, lanjut. Fes. Oke, lanjut. Faizan. Dia poho. Ada gimmick. Asli poho ya mah tengah bohong. Iya, tadi naon namanya media krisis identitas, krisis moral. Oh, oke. Jadi banyak sekali pandangan-pandangan tentang mahasiswa sekarang itu mengalami degradasi dalam kajian intelektual ataupun literasi. Nah, bagi hemat saya yang mesti kita tanamkan yakni tentang identitas mahasiswa. Karena ketika krisis identitas itu muncul, ya mereka itu ambigu. Mahasiswa itu seperti apa? Nah, maka para teman-teman mentor nanti harap diasuh adik-adiknya dengan pemahaman identitas mahasiswa itu seperti apa. Nanti ada juga materi tentang antropologi kampus, mahasiswa, sejarah pergerakan mahasiswa dan lain sebagainya gitu kan. Nah, nanti ada beberapa pemahaman-pemahaman yang akan kita berikan gitu kan, supaya mereka itu bisa tahu mahasiswa itu seperti apa. Karena ini kan proses transisi daripada siswa ke fase mahasiswa. Seperti itu untuk harapan saya. Jadi sangat apa ya? Mungkin dari secara konsepan dan juga teknis itu sangat besar harapan mungkin ya. Para mahasiswa baru itu bisa apa ya, kayak mencapai tujuan-tujuan yang sudah dibuat mungkin dari Bapak SC dan juga Bapak OC. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya nih, ini sebelum closingan nih Pak, ada sedikit banyak itu ada pertanyaan dari para followers. Ada Q&A. Improve ya, improve. Iya, betul. Ya, Kelompoknya tepuk tangan dulu untuk Medford DMH. Keren KAU. Nanti editinnya muka-muka anak Medford di sini. Taruh di sini nih. Mungkin sudah ada snapgram yang dibuat di GDMA itu sendiri tentang MTMA. Ada pertanyaan tentang bedanya dengan pengenalan fakultas apa sih Kak MTMA itu? Pengenalan fakultas itu budaya akademik. MTMA itu budaya mahasiswa. Maksudnya budaya akademik itu satu kontur budaya yang berkelit-kelindan dengan sivitas akademika, terikat dan terkait dengan sivitas akademika. Sivitas akademika teh saha-saha wae zaman wae di kampus. Itu sivitas akademika. Entah itu manggalon, itu kayak nama sana. TU, dosen, dekan, birokrasi, rektor, mahasiswa, Pak Gus. Ya, itu sivitas akademika. Budaya akademik itu konsen pada bagaimana mekanisme perkuliahan secara fakultatif. Makanya kemarin kan dikenalin siapa rektor, siapa dekannya gitu, siapa wadek satunya, wadek duanya siapa, wadek tiganya siapa, ketua jurusannya siapa dan lain-lain. Secara KRS mungkin kalian KRS sistem perkuliahannya mungkin dijelaskan. Tapi MTMA singkatnya itu budaya mahasiswa Anda seperti apa. Nanti kalian bakal menyaksikan sendiri ya. Jadi budaya mahasiswa Anda kalian harus ikut, wajib MTMA. Karena ini ditandatangani oleh Wadek 3. Betul. Siapa Pak Wadek 3-nya? Bapak Dr. Dadang Firdaus. Kopi Pak. Please. Gitu. Jadi budaya mahasiswa gitu. Entah itu ritus baca, ritus kegiatan sehari-hari, proses interaksi, sejarahnya ada gimana, sejarah UIN gimana, terus tempat nongkrongnya anak BSA di mana, SPI di mana, SI di mana, IP di mana. Nah, mungkin itu banyak hadir waktu nanti MTMA. Yang jelas seru. Berarti kalau dalam singkatnya mah bukan lingkup formalnya lah untuk yang formal. Kalau kemarin kan mungkin itu lebih ke lingkup formalnya, dosen-dosen dan sivitas akademika. Kalau ini lebih ke informal lah. Seperti itu mungkin ya. Keren nggak? Keren ya dulu dong. All the time. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir sebelum penutupan. Oke. Ini ada yang bertanya nih Pak. Kalau mungkin langsung ke OC-nya aja kali ya. Langsung ke OC aja. Kira-kira bakal seru nggak Min MTMA-nya dan bakal secapai apa sih katanya tuh? Bakal seru nggak?
Sebagaimana yang saya Betul. alami, MTM itu seru. Mhm. Karena ini pertanyaan subjektif, jadi ya saya jawab subjektif. Aha. Tapi ini mungkin bisa jadi gambaran juga buat teman-teman. Serunya itu seperti apa? Karena gini, teman-teman, di MTMA itu kalian itu ada satu forum silaturahmi dengan teman-teman di luar jurusan. Jadi nggak hanya di tidak dalam hanya ya. tersentuh misalkan yang dari SPI, SPI terus. Enggak, kalian nanti berbaur dengan yang dari BSA, yang dari SASI, yang dari PI. Mudah-mudahan dapat ilmu bonus-bonus dapat Jodoh. seperti yang kita Ya. pikirkan. Itu kan Sepertinya salah. kan. Nah, Itu serunya ya. salah satunya. Terus ada juga nanti di akhir itu ada inaugurasi. Kita momen euforia di sana, kita nyanyi-nyanyi. Betul, nyanyi. Silakan bakat-bakat yang bisa nanti. Bakat-bakat terpendam kalian gitu. Kalau Ya. kalian ada yang bisa bersiul lagu Bruno Mars, silahkan. Wah, nah itu salah satu contohnya. Mungkin nanti Ojan akan tampil di figurasi. Kita saksikan aja. Oke, nanti saya order ke acara. Itu untuk keseruan, tapi teman-teman yang mesti teman-teman pahami bersama itu bukan masalah keseruannya gitu. Tadi agak kurang gitu. Tapi proses yang mesti teman-teman lalui ketika teman-teman sekarang masuk, sebagaimana tadi udah disinggung di awal bahwa MTM ini adalah satu proses yang wajib tertera dalam Persema Fakultas Adab dan Humanita gitu kan mahasiswa. Nah, di sisi lain ini adalah satu proses yang mesti teman-teman hadapi dan mesti teman-teman jalani. Proses itu wajib, proses itu penting. Hidup tanpa proses itu hampa, teman-teman. Karena proses akan menjadikan kalian dinamika mematangkan kita. Tuh. Ada satu quotes, boleh? Apa tuh? Silahkan. Ini dikutip dari James Clear, Ya. salah satu pakar kebiasaan dari Amerika Serikat. Beliau menulis buku judulnya Atomic Habit. Mungkin udah pernah baca tentang Atomic Habit, tentang kebiasaan gitu. Nah, ada salah satu subjudul di sana yang sangat aku pahami betul. Itu tentang terkadang kita harus menunda sasaran tapi berproses, berfokus terhadap proses. Analoginya seperti ini. Ada 10 orang yang lomba lari. Startnya sama. Belum. Siap. Startnya Itu dulu. itu Iya, lari di startnya tempat. dulu. Itu lari di tempat. Startnya sama kan? Apa tujuan dari 10 orang tersebut? Lari. Pastinya juara satu dong. Oh iya. Pastinya juara satu dong. Mereka pasti Kalau mau. lari cara bro. Iya. Oh Piston, iya. piston. Tujuannya itu juara satu kan? Iya. Tapi pada faktanya yang juara satu berapa orang? Satu. Cuma satu orang. Startnya sama, administratifnya sama. Apa yang membedakan? Usaha. Exactly. Proses. Udah exactly. Jadi selamat bagi teman-teman menjalankan proses yang kita hadirkan di MTMA Fakultas Adab dan Humanita 2024. Jadi, tidak perlu diragukan lagi serunya seperti apa karena di sini pun obrolannya sudah sangat seru. Ya, jadi Saya mau nitip quotes lagi satu boleh lagi. silakan. Tolong itu nanti diedit di sini kok Ya, quotesnya. karena saya mau eleh gede sama Ose. Apa tuh, Pak? Apa tuh, Pak? Ini quotesnya bagi saya, karena saya anak BSA gitu ya, maka lingkung tafsir itu kental sama saya. Maka di Quran tuh banyak diksi atau jumlah yang bentuknya entah itu yahdi mayasa atau yarzuku mayasa. Buat adik-adik gitu, Yahdi kan artinya memberi hidayah Gusti Allah kepada Yahdi memberi hidayah siapa Gusti Allah, man kepada orang, yasau secara tafsir klasik itu yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Tapi saya sedikit jahil dan gara-gara diajari kiai saya, yasau yang berkehendak siapa orang itu. Maka kalau kita ingin diberi hidayah ku Gusti Allah, maka usaha, karena al-muhafadoh al-qadim sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Kalau bisa banget kan. Apa tuh artinya? Menjaga tradisi al-muhafadoh al-qadim sholih, menjaga tradisi yang lama wal akhdu bil jadidil aslah, dan merekonstruksi budaya yang baru dan mengambil budaya yang lebih baik. Itulah intinya. Gitulah intinya mah. Ya. Isap-sap. Sama ya. Karena tidak mau kalah juga dengan dua ini. Saya juga ada sedikit quotes ini, mungkin tidak sedalam dan sebermakna dari bapak-bapak yang di depan ini. Ada quotes bunyi seperti ini dan mungkin sering teman-teman lihat di kota Bandung. Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum.
Jadi mungkin maknanya adalah ketika kalian ada di bumi Pasundan, kalian harus selalu tersenyum Ya, seperti kita. betul. Proses. Jadi kita di MTM akun bakal senyum terus. Insya Allah. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Ya. Bapak Ose, kepada Bapak SC yang sudah hadir dan meluangkan waktunya. Dan juga mungkin seperti itu ya teman-teman. Terutama mahasiswa baru Fakultas Agronomi Humaniora terkait sedikit banyaknya penjelasan dari apa itu MTMA dan lain sebagainya. Untuk teman-teman semua jangan lupa kalian ikuti rangkaian acara MTMA yang nantinya pasti bakal seru banget, betul? Betul. Sekali. Jadi jangan lupa, don't forget exactly. Cukup sekian dan terima kasih kami dari Ngode Ngobrol Bareng. Pamit undur diri. Terima kasih. Sap-sap.